Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas setelah berakhir pekan. Kembali lagi berjumpa di hari Senin tanggal 15 November 2021. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kelancaran untuk kembali belajar dan berdiskusi meskipun secara virtual. Nah, pada mata kuliah analisis sosial kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Korelasi Problematika Mahasiswa Organisatoris Terhadap Keberlangsungan Prestasi Akademik. Untuk job desk presentasi kali ini, slide 1-6 akan disampaikan oleh Ananda Erliana Putri. Untuk slide 7 sampai slide 10 akan disampaikan oleh sahabat kita Alivia Umi Azizah. Untuk slide 11 sampai 17 akan disampaikan oleh teman kita Octavia Denayanti Utasuhud. Dan untuk slide terakhir 18 sampai 25 akan disampaikan oleh teman kita Hafid Muhammad Reza. Baik, untuk latar belakang kami memilih penelitian ini. Seperti yang kita tahu, status mahasiswa berbeda dengan siswa. Jelas dari pola pemikiran. Meskipun sama-sama menempuh jalur pendidikan, siswa masih berusaha mencari jati diri dan sikap. Mahasiswa yang merupakan tingkatan tertinggi dalam dunia pendidikan yang memikul tanggung jawab untuk memajukan instansi, masyarakat, bangsa, serta negara. Tugas sebenarnya mahasiswa sebagai agent of change sekaligus agent of control. Dengan tugas seperti ini, mahasiswa diharapkan mampu mengupayakan bagi perubahan kondisi sosial masyarakat ke arah yang jauh lebih sejahtera. Sebagai perumpamaan dalam segi finansial masyarakat, untuk merealisasikan harapannya bagi pengubah masyarakat. Oleh karena itu, banyak mahasiswa yang berbondong-bondong mengabdikan diri melalui organisasi-organisasi yang terdapat di kampus. Mahasiswa harus pintar dalam mengatur waktu mengenai saat kuliah dan waktu untuk berorganisasi. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk selalu mengikuti perkuliahan. Tentunya ini menjadi tantangan bagi mahasiswa yang aktivitas kuliahnya sambil mengabdi di organisasi. Di sisi lain, tuntutan untuk berprestasi harus menjadi perhatian dan tugas utama bagi sebagian mahasiswa. Selain itu, mahasiswa yang aktivitas kuliahnya sambil bekerja mempunyai kesempatan mengasah kemampuan, meningkatkan soft skill dengan terlibat langsung di lapangan, sekaligus menggali pengalaman sebanyak-banyaknya sebagai bekal terjun di dunia nyata. Sebetulnya semuanya kembali kepada bahwa kuliah sambil berorganisasi bukan hal yang mudah. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tentu mahasiswa lebih banyak pengetahuan di luar kelas dan di sisi pengalaman berorganisasi tentu akan lebih unggul dari mahasiswa yang tidak berorganisasi. Akan tetapi, mahasiswa yang aktivitasnya sambil berorganisasi tentu akan banyak kehilangan banyak waktu. Karena sebagian aktivitasnya dipergunakan untuk mengabdi di organisasi. Kuliah maupun bekerja merupakan hal yang positif. Oleh karena itu, kuliah sambil menekuni organisasi hendaknya harus memperhitungkan beberapa aspek yang dapat saling berkesinambungan. Seperti berorganisasi tidak mengganggu prioritas utama, yaitu kuliah. Karena keuntungan melanjutkan kuliah ke jenjang lebih tinggi dan menyelesaikannya tepat waktu adalah investasi jangka panjang untuk karir seorang. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, peneliti mengambil judul Korelasi Problematika Mahasiswa Organisasi Terhadap Keberlangsungan Nilai Akademik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Alivia Umi Azizah. Silakan Alivia. Baik, terima kasih Ananda. Di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan pada subbab pengumpulan data, yakni setelah melakukan observasi, tepatnya kami lakukan pada hari Kamis 11 November 2021 di MWCN Undolopo kepada sejumlah mahasiswa Senat Mahasiswa Fakultas dan sejumlah volunteer yang melakukan kegiatan Sekolah Legislatif kelima mengenai korelasi problematika mahasiswa organisatoris terhadap keberlangsungan nilai akademik. Karena jika mengingat banyaknya kegiatan yang harus dilakukan di organisasi, namun mereka juga dituntut untuk tetap bertanggung jawab pada
prestasi akademiknya. Lalu, untuk memperoleh data dari informan, peneliti dari kami sendiri menyusun naskah wawancara dalam bentuk daftar pertanyaan wawancara yang disusun secara sistematis yang dibuat sebelum kegiatan wawancara dilaksanakan dan berfungsi sebagai panduan selama wawancara berlangsung sehingga dapat berjalan dengan lancar dan data tentang permasalahan yang dihadapi mahasiswa yang aktivitasnya kuliah sambil berorganisasi. Selain menggunakan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi untuk menggali berbagai informasi tentang korelasi problematika mahasiswa terhadap keberlangsungan nilai akademik yang digunakan untuk mendapatkan data yang berupa tulisan-tulisan yang berhubungan dengan aspek penelitian atau dengan objek penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta digunakan sebagai teknik penguat dari hasil teknik interview yang kami lakukan. Kemudian, dari hasil observasi yang diperoleh tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang korelasi problematika mahasiswa organisatoris terhadap keberlangsungan nilai akademiknya, di mana banyak ditemui jawaban bahwasannya sebagian besar dari mereka sering terlambat dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen karena kegiatan di luar kelas yang cukup padat. Dan yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Oktavia Dirnayanti Huta Zuhud. Kepadanya dipersilahkan. Silahkan, Oktavia. Oke, yang selanjutnya yaitu memasuki pada bagian hasil analisis, di mana pada bagian hasil analisis ini berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa anggota SEMA Fuad dan volunteer yang sedang melakukan tugasnya. Peneliti memperoleh beberapa jawaban para organisatoris terkait korelasinya terhadap keberlangsungan prestasi akademik. Kuliah sambil berorganisasi juga merupakan sebuah pilihan sebagian mahasiswa dengan berbagai atau beragam alasan, di mana sebagian besar dari organisator mempercayai bahwasannya kuliah sambil berorganisasi di satu sisi bisa dijadikan ajang untuk melatih kemandirian dan sebagai langkah persiapan diri sebelum terjun ke masyarakat, di mana mahasiswa menjalankan organisasi dengan tujuan untuk melatih mandiri dan dapat bertanggung jawab. Konsekuen, jika kuliah sambil berorganisasi tidak disikapi secara bijaksana, justru akan menjadi bumerang bagi mahasiswa itu sendiri. Alih-alih melatih kemandirian, aktivitas akademik malah terganggu dan berantakan. Mahasiswa harus menyadari resiko kuliah sambil berorganisasi. Yang jelas, waktu mahasiswa menjadi berkurang karena tersita untuk mengabdi di organisasi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu organisator SEMA Fuad, yaitu Rofiatul Hanifah, yang mengatakan bahwasanya, "Saya akui menjadi seorang organisator tidaklah mudah. Harus adil di sana dan harus adil di sini. Terkadang, waktu kegiatan berlangsung bertepatan dengan jam kuliah. Kalau tidak, waktu lebih tersita saat melakukan kegiatan, sehingga lupa dengan tugas-tugas kuliah. Sebenarnya permasalahannya hanya ada pada kendali kita sendiri." Melalui jawaban tersebut, sangat terlihat bahwasanya mahasiswa yang berorganisasi, efek kuliahnya menjadi terganggu, karena mahasiswa harus memikirkan beban ganda antara kuliah dan pekerjaan di organisasi. Sosialisasi dengan rekan sejawat ataupun dosen di luar jam kuliah pun berkurang. Kuliah sambil berorganisasi memang sebuah pilihan, namun perlu juga dipikirkan konsekuensinya, bahwa dengan memilih organisasi, ia dituntut mampu mengelola waktu dengan baik. Dengan demikian, aktivitas akademik di luar perkuliahan seperti belajar, membaca, dan berorganisasi tidak terlupakan. Bagaimanapun, masa kuliah adalah masa yang paling efektif untuk menimba ilmu dan pengalaman semaksimal mungkin sebagai bekal untuk di masa depan. Statement tersebut diperkuat oleh Ananda Putri Narita, yaitu salah satu volunteer organisator, di mana ia mengatakan bahwasanya, "Jujur,
Saya sering sekali telat dalam mengumpulkan tugas karena fokus di kegiatan. Mungkin ini salah satu sebab kenapa seorang organisator cenderung butuh dorongan motivasi untuk mencapai prestasi akademik. Karena biasanya jiwa-jiwa organisator adalah sebagai agen perubahan, bukan hanya nilai IPK semata. Dengan demikian, banyak para organisatoris yang memiliki prestasi akademik yang cenderung kurang memuaskan, atau bahkan lulus tidak tepat waktu karena kurang memanajemen waktu dalam mengikuti perkuliahan. Sehingga banyak sekali tugas dari dosen yang tidak terselesaikan tepat waktu, atau bahkan tidak mengumpulkan sama sekali. Hal tersebut mengakibatkan penilaian yang diperoleh pun juga tidak maksimal. Kemudian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai akademik organisatoris yang kurang memuaskan. Di sini kami menyimpulkan yang pertama, karena tidak adanya manajemen waktu, kemudian kurang memperhatikan prioritas, kemudian kurang peka terhadap tanggung jawab yang dimiliki, dan yang terakhir tidak memiliki sifat profesionalisme. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan yang pertama yaitu memanfaatkan dan memanajemen waktu. Salah satu tingkatan perbaikan atau solusi yang terpenting para organisatoris seharusnya lebih mementingkan dalam konteks manajemen waktu. Karena sebab dalam konteks seperti ini mengatur merupakan salah satu hal yang paling efektif untuk digunakan. Oleh karena itu, kita harus selalu bergerak dengan gerakan yang memiliki tujuan, karena ketika hal itu dilakukan maka seseorang akan menyadari betapa pentingnya sebuah waktu. Yang kedua, itu ada penyesuaian dalam jadwal. Mengatur baik-baik jadwal kuliah dan berorganisasi. Lihat jadwal dan sistem perkuliahannya seperti apa. Rencanakan dengan matang-matang, barulah kemudian kita sesuaikan dengan jadwal kerja yang sudah ada, sehingga kelak tidak mengganggu jadwal masing-masing aktivitas. Selanjutnya yang ketiga, itu ada bersikap profesional. Konsentrasi pada tugas dan tanggung jawab pada saat melakukan kegiatan di hadapan. Bedakan antara saat bekerja dengan pada saat mengikuti mata kuliah. Dan yang lebih penting, itu harus sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya yang keempat, itu ada menentukan prioritas. Jika perkuliahan sedang dalam kondisi yang aman dan sedang tidak banyak tugas, kita bisa mengutamakan sebuah organisasi. Namun jika waktunya ujian kuliah yang memerlukan konsentrasi yang banyak, kamu harus bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan jangan sampai tertunda. Jadi kesimpulannya, yaitu melihat dari hasil wawancara yang diperoleh, dapat kita simpulkan bahwa mayoritas para organisator kurang mengimbangi dalam segi pendidikan di dalam kelas, sehingga hal tersebut mempengaruhi tingkat perolehan nilai akademik yang kurang memuaskan. Kegiatan yang padat tentunya masih harus pintar dalam mengatur waktu mengenai saat kuliah dan waktu untuk berorganisasi. Mahasiswa dituntut untuk selalu mengikuti mata perkuliahan. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi mahasiswa yang aktivitas kuliahnya sambil mengabdi di organisasi tersebut. Di sisi lain, tuntutan untuk berprestasi harus menjadi perhatian dan tugas utama bagi setiap mahasiswa. Kewajiban yang harus dilakukan seorang mahasiswa adalah aktif dalam perkuliahan dan belajar dengan adanya kegiatan di luar kuliah, yaitu berorganisasi. Tentunya banyak menyita waktu, pikiran maupun fisik. Tentunya kedisiplinan tentu menjadi prioritas mahasiswa yang aktivitasnya kuliah sambil berorganisasi. Nah, kemudian setelah memperhatikan
setelah menyimak beberapa pemaparan dari kami selaku peneliti, di sini kami mencantumkan juga beberapa dokumentasi foto yang bisa menjadi penguat dalam penelitian kami. Di situ ada bukti foto wawancara, ada foto 1 dokumentasi kegiatan organisator Sema Fuad, kemudian foto 2 wawancara kepada saudara Rofiatul sebagai salah satu panitia organisasi, kemudian yang ketiga itu ada foto wawancara kepada saudara Ananda Putri sebagai salah satu volunteer organisasi. Berikut yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6, apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami bisa kita diskusikan bersama di waktu ini juga. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.